Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Andriani, SPDI. Saya mengajar di TK Al-Kamil di perumahan Ranca Ekek Kencana, Blok 6, nomor 63 sampai 65, Kecamatan Ranca Ekek. Saya di TK Al-Kamil sebagai kepala sekolah. Pengalaman mengajar saya dari tahun 2003 sampai sekarang 2022. Kurikulum apa yang saat ini diterapkan di sekolah Ibu? Kurikulum yang sebelumnya dipakai di sekolah saya adalah kurikulum 2013 yang menggunakan metode saintifik, mengamati, menanya, menganalisa, mengkomunikasikan. Nah, untuk kurikulum yang akan datang tahun ajaran baru 2022-2023 nanti akan diberikan kurikulum Merdeka Bermain. Bagaimana bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Ibu? Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah saya adalah menggunakan pembelajaran metode sentra. Sentra yang digunakan ada sentra INTA, sentra persiapan, sentra seni dan kreativitas, kemudian sentra matematika. Tambahan lain yaitu sentra sains. Ada sentra cooking class juga. Nah, untuk yang dua sentra itu biasanya dijadwalkan. Nah, kalau yang 3 sentra itu rutin setiap harinya. Bagaimana cara pengaplikasian kurikulum 2013 pada anak di sekolah Ibu? Ya, pertama guru harus siap menyediakan apa yang akan diajarkan. Pertama bahan ajarnya, kemudian media pembelajarannya, penilaiannya, semua harus tersedia dan terencana. RPPH-nya harus siap, RPPM-nya harus siap, kemudian penilaiannya harus siap. Nah, kemudian secara KBM dimulai, guru udah siap menerapkannya kepada anak. 1. Guru menyediakan alat atau bahan ajar. 2. Anak mulai mengamati bahan yang guru sediakan. Kemudian sudah itu anak dipancing oleh guru tentang tema, misalkan tema air. Nah, anak mulai dipancing bertanya, mulai menanya. Sesudah menanya, guru memberikan evaluasi apa saja yang dipelajari tadi. Nah, anak kan muncul pendapat, ide, gagasan. Kemudian metode pemberian tugas, apa yang akan dikerjakan oleh murid tentang tema yang guru sampaikan tadi. Disediakanlah pemberian tugasnya. Setelah pemberian tugas, nah anak ditanya sama bu guru apakah kegiatan hari ini senang tentang yang ibu ajarkan tadi. Kemudian anak bercerita, mengkomunikasikan yang telah dia pelajari satu hari itu. Apakah Ibu mengalami kendala dalam penerapan kurikulum 2013 di sekolah Ibu? Alhamdulillah di sekolah saya tidak menemui kendala apapun karena sudah terpenuhi. Tadi kan sudah Ibu katakan bahwa untuk tahun ajaran baru sekolah Ibu akan menerapkan kurikulum merdeka. Apakah dalam penerapannya nanti ada kendala? Ya kan, insya Allah Agustus ini akan ada sosialisasi tentang implementasi kurikulum merdeka. Sebagian dari kami guru-guru semua sudah ada yang mengetahui melalui medsos, Google, YouTube dan lain-lain. Tapi kami ingin mengetahuinya secara langsung bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Bermain sebenarnya. Yang menjadi kendalanya itu hanya di sekolah saya, kendalanya dengan media pembelajaran, media yang akan disediakan untuk menunjang kurikulum Merdeka Bermain.
Dan satu lagi adalah guru. Kami kekurangan tenaga guru untuk memfasilitasi pembelajaran kurikulum mereka bermain. Apa yang dilakukan sekolah untuk mensiasati kendala-kendala tersebut? Untuk mensiasati kendala tersebut, satu, untuk media pembelajaran, kami menyediakan bahan yang paling mudah didapat oleh anak dan guru. Kami bekerja sama dengan POMG untuk mengumpulkan bahan-bahan bekas, bahan-bahan yang mudah didapat untuk bisa digunakan dalam implementasi kurikulum Merdeka Bermain. Kemudian untuk kendala kekurangan tenaga guru, paling saya sebagai kepala sekolah terjun langsung untuk membantu guru mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Bermain. Bagaimana rencana pembelajaran harian yang dilakukan di sekolah Ibu sesuai dengan kurikulum 2013? Rencana pelaksanaan pembelajaran harian di sekolah saya menggunakan pembelajaran sentra. Satu, pembukaan 30, alokasi waktu 30 menit untuk satu, penyambutan anak di pintu gerbang oleh bu guru. Sebelum memasuki kelas, protokol kesehatan tak lupa kami perhatikan. Penyambutan anak mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, kemudian dicek suhu oleh bu guru. Setelah cek suhu diperbolehkan masuk dengan bu guru untuk menyimpan tas sekolah. Kemudian anak boleh bermain dia menunggu temannya datang. 2. Jurnal pagi absen siswa. Anak ketika masuk salam sama bu guru, kemudian menempelkan nama sendiri di papan absen atau menulis nama sendiri di buku absen. Kemudian 30 menit untuk kebiasaan sholat duha. Kemudian hafalan surat dan doa harian. Kemudian pengumuman informasi kegiatan hari ini. Nah, kebiasaannya pembelajaran kami dibagi 4 sentra. Anak-anak memilih kemauan sendiri sentra mana yang dia ingin ikuti kegiatannya. Nah, untuk 45 menit pijakan sebelum bermain, guru menjelaskan atau memancing keingintahuan anak tentang kegiatan hari ini apa. Kemudian pijakan saat bermain, guru memberikan penugasan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Kemudian pijakan setelah bermain, setelah anak selesai mengerjakan penugasan, guru memberikan penilaian, kemudian anak merapikan kembali bahan-bahan yang telah digunakan setelah bermain. Nah, 30 menit pijakan setelah bermain, guru mengevaluasi kegiatan yang dilakukan anak, apa saja yang telah dia kerjakan waktu kegiatan inti. Nah, anak menceritakan, mengkomunikasikan. Setelah mengkomunikasikan, kemudian istirahat 30 menit untuk berdoa sebelum makan dan makan. Nah, untuk 30 menit terakhir adalah penutup. Penutup biasanya dilakukan dengan cerita inspiratif atau berbagi cerita, kemudian bernyanyi, kemudian berdoa sebelum pulang. Salam. Nah, terakhir adalah salam. Nah, berbaris kemudian pulang. Salam ke guru.